Perkenalkan nama saya Abdul Rahman Maulidi, Dena 3 DJP Terakhir 048, Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rutin dinamik, sekaligus akan melakukan praktikum mengenai rutin dinamik untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer yang diaku oleh Bapak Agus Prihanto. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu rutin dinamik. Rutin dinamik merupakan mekanisme di mana router secara otomatis membuat dan memperbarui tabel routing berdasarkan informasi lalu lintas jaringan. Nah, di sini routing dinamik itu akan memilih rute terbaik secara dinamis tanpa campur tangan manual dari administrator, sehingga administrator hanya menentukan metode pembelajarannya saja, sementara router akan mempelajari rutenya sendiri. Untuk macam-macamnya, di sini ada RIP hingga BGP. Nah, di sini kita akan mempraktikkan mengenai RIP. Kelebihannya, hanya mengenalkan alamat network yang terhubung langsung dengan routernya. Nah, jadi kita hanya mengetik alamat network saja. Tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. Bila terjadi penambahan suatu network baru, tidak perlu sebuah router mengkonfigurasi, hanya router-router yang berkaitan. Nah, di sini kita akan mempraktikkannya juga. Lebih mudah untuk mengatur network yang besar, akan memilih jalur mobile yang ada bila suatu jalur besar. Jadi, ketika jalur satu diputus, maka akan secara otomatis mencari jalur alternatif lainnya. Ini kekurangannya, beban kerja router lebih berat karena selalu memperbarui IP table pada setiap waktu tertentu. Kecepatan pengenalan network terbilang lama karena routernya itu membroadcast ke semua router hingga ada yang cocok. Setelah mengkonfigurasi, harus menunggu beberapa saat agar setiap router mendapat semua alamat IP yang ada. Nah, susah banget permasalahan suatu topologi jaringan yang ikutnya sangat besar. Nah, pada ARP table akan dibagikan semua komputer yang berarti mengkonsumsi atau butuh uang untuk menentukan jalur terbaik. Bila terjadi down, bandwidth, jalur ditentukan terbaik. Maksudnya itu di sini butuh orang untuk menentukan jalur terbaik bila terjadi down. Nah, bandwidth, jalur itu ditentukan oleh sistem, bukan oleh admin ya. Nah, jadi kekurangannya itu kita harus memperbarui IP table selalu. Kerja routernya lebih berat ya karena sebelum memperbarui IP table-nya karena secara dinamis kecepatan menelpon itu sangat lama karena harus memperbaiki satu persatu. Setelah konfigurasi kita harus menunggu beberapa saat agar mendapat semua alamat IP yang ada dan susah melacak permasalahan jika topologi jaringannya ruang lingkupnya besar dan kita butuh update juga bandwidth itu ditentukan oleh sistem bukan update. Jadi agak berbeda dari routing statik. Nah, di sini perbedaannya kalau routing statik itu fungsi pada protokol IP, sedangkan dinamik itu pada interrouting protokol. Router tidak dapat membagi informasi secara sedangkan dinamik itu membagi informasi routing secara otomatis. Nah, routing table itu dibuat secara manual, sedangkan dinamik itu dibuat secara otomatis. Jadi ini tidak menggunakan routing protokol, di sini digunakan seperti RIP dan SPF. Nah, di sini pada routing statik itu langsung mendukung perjuangan sistem seperti router. Nah, pada dinamik itu langsung mendukung RIP dan untuk IP dan IPX. Nah, kita lanjut pada RIP sendiri ya, biar lebih mendalam. Nah, RIP ini merupakan sebuah protokol routing dinamik yang digunakan dalam jaringan LAN maupun WAN. Oleh karena itu, protokol ini diklasifikasikan sebagai Serial Gateway Protocol atau IGP. Protokol ini menggunakan algoritma Distance Vector Routing. Pertama kali didefinisikan dalam LFC 1058 tahun 1988. Protokol ini telah dikembangkan beberapa kali sehingga terciptalah RIP versi 2. Nah, kedua versi ini masih digunakan sampai sekarang. Begitu secara teknis mereka telah dianggap usang oleh teknik-teknik yang lebih maju. Nah, seperti OSPF dan protokol OCIS, RIP juga telah diadaptasi untuk digunakan dalam jaringan IP version 6 yang dikenal sebagai standar IPNG, Rapid Next Generation maksudnya. Nah, yang diterbitkan pada RFC 2080 pada tahun 1997. Nah, cara kerja RIP sendiri, nanti host itu akan mendengar pada alamat broadcast jika ada update routing dari gateway. Nah, host akan mengisi terlebih dahulu routing table lokal di domain update routing. Jika ada informasi segera masukkan routing table. Jika sudah ada, titik yang kecil akan diambil sebagai titik acuan. Nah, melalui suatu gateway akan dihapus jika tidak ada update dari gateway tersebut dalam waktu tertentu. Nah, secara otomatis dihapus. Khusus untuk gateway, RIP akan memberikan update routing pada alamat broadcast di setiap network yang terhubung. Jadi benar-benar otomatis ya, kita harus hanya memasukkan network IP yang uh, ber uh, yang saling terhubung saja, maksudnya yang saling berkaitan. Nah, karakteristik RIP sendiri ada distance vector gain protokol, apa sebagai metrik untuk meneliti rute, maksimal open itu 15 atau 16 dianggap unbreakable, secara real routing update 30 detik sekali, RIP V1 itu tidak memiliki fase cepat pada update, sedangkan RIP V2 itu memiliki fase pada update 2. Nah, di sini kita langsung melakukan praktikumnya saja, yang dimana kita harus membentuk di Cisco Packet Tracer seperti ini. Di sini ada PC1, PC2 yang terhubung ke router 1 terhubung ke router 2 dan router 3, router 2 terhubung ke router 3 juga, PC1 terhubung ke router 2, sedangkan router 3 akan terhubung ke server 1 dan server 2. Nah, di sini untuk settingan RIP dari router 1, kita buat Cisco Packet Tracer-nya. Di sini
seperti menunjukkan routing statik yang sebelumnya, kita menggunakan praktikum yang sama, di mana di sini ada PC1 sebagai lab 1, PC2 sebagai lab 2, dan PC3 sebagai lab 3. Dengan IP address-nya sebagai berikut. Nah, gateway-nya sebagai berikut. Ini sama pada routing statik yang sebelumnya. Nah, di sini, sebelumnya pada routing statik kita harus memasukkan network atau destinasinya secara manual, subnet-subnetnya secara manual, dan exotnya secara manual juga. Sedangkan di routing dinamik pada RIP, kita hanya memasukkan ID networknya saja yang berupa di sini kita akan hubungkan ke router yang kedua menggunakan ID network apa? Jadi 12.0.0.0. Yang dimana itu terhubung pada ID network yang ini. Kita menggunakan kelas A dan selanjutnya kita akan menghubungkannya ke router 3 dengan ID network 13.0.0.0. Nah, selanjutnya kita akan hubungkan di IP network yang di sini. Nah, di sini IP networknya itu 119.198.1.0. Nah, di sini juga kenapa? Karena di sini hanya pembagian subnetting saja, di mana ini kita menggunakan slash 26, yang artinya itu kita membaginya dengan 4 blok. Nah, di sini kita menggunakan subnext 25 yang membagi sebanyak 2 blok. Nah, di sini kita menggunakan ini saja, satu IP network saja, atau ID network saja. Nah, di mana di sini pada routing 2 juga begitu. Di sini 12.00 itu di ID network yang sebelah bawah, pada 23 akan terhubung pada network sebelah kanan, dan 192.168.1.0 akan terhubung ke 3 network yang ini. Nah, pada router 3 kita tidak harus mencantumkan ID network ini karena suatu di sini jaringan kabelnya tidak saling berhubungan. Kabel yang satu PC1 ini, PC2 ini, dan PC3 ini tidak terhubung langsung ke router yang ketiga. Maka dari itu kita menyetingnya hanya kabel yang terhubung saja dengan mencantumkan IP networknya saja. Di sini pada server 1 itu IP networknya 33.3.3.0. Di sini kita menggunakan kelas A saja 33.0.0.0. Server 2 pun demikian. Pada untuk menghubungkan ke router 1 juga seperti itu, ke router 2 juga seperti itu. 23.23.23.0 kita menggunakan kelas A-nya 23.0.0.0. Nah, setelah itu masing-masing routing di sini kita konfigurasi. Setelah itu kita konfigurasi pada config routernya, kita jadikan no auto summary dan gunakan version yang kedua. Di bagian RIP, di bagian sini kita ke CLI-nya, kita menggunakan no auto summary dengan config router version yang kedua. Nah, di config kita set dulu. Setelah itu di router 2 kita setting demikian juga no auto summary dengan memakai version yang kedua. Kita setting, kita save di router 3 pun demikian, kita memakai no auto summary dengan berapanya itu kita version yang kedua. Nah, di sini setelah kita setting, nah di sini kita save sudah. Nah, itu untuk merestartnya kita belum bisa restart ya, karena konfigurasinya kita sudah setting. Kalau di restart maka nanti konfigurasi device-nya itu kita mulai ulang ya. Nah, untuk menampilkan tabel routing pada masing-masing router, silahkan masuk ke tab itu. Jadinya kita melihat setelah kita masukkan ID network dari masing-masing network, nah kita lihat di tabel IP routingnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita lihat terlebih dahulu. Gimana sih tabel router itu terhubung kemana gitu pada tabel router. So IP atau nah di sini bakal ditemukan 12.0.0 is subnet. Satu subnet terhubung ke 12.0.0 is directly connected, terhubung langsung berarti ya.
Jadi melalui serial 2/0. 13 terhubung ke 13.13.13.0, 23 itu subnet, dan terhubung ke 13.13.13.2, dan juga 12.12.12.2. 33 demikian juga 33.33.33.0, nanti itu terhubung melalui via 13.13.13.2, dan di sini 33.33.0 akan terhubung ke sini. Nah, sedangkan yang 23.23.23.0 ini terhubung ke sebelah sini. Yang terakhir itu pada 43.0.0.0 itu subneted, satu subnet via 13.13.13.2 yang mana melalui router 3. Nah, di sini 192.168.1.0 is variable subnetted. Nah, itu dari connect-nya ke bagian sini, IP network sebelah sini, dan sebelah sini punyanya PC2, sedangkan punyanya PC3 kita harus melewati 12.12.12.2 terlebih dahulu melalui router 2. Jadinya semua router itu terhubung satu sama lain. Begitu pula router 2 dan router 3 itu secara otomatis akan merouting sendiri. Jadi kita hanya mengkonfigurasi bagian routing dinamiknya dan menyeting network ID-nya saja. Nanti secara otomatis sistem akan merouting dan mencatatnya pada tabel routing. Nah, di sini kita langsung mencoba di simulasinya saja. Di sini kita lanjutkan untuk mengirimkan sampel PDU dari PC1 ke PC2 terlebih dahulu. Kita masuk ke dalam mode simulation dengan filter ICMP. Kita coba dari PC1 ke PC2 terlebih dahulu. Nah, berhasil. Kita coba PC1 ke PC3, PC1 ke PC3. Nah, berhasil juga. Kita coba PC1 ke server 1, PC1 ke server 1. Nah, komunikasi dulu berhasil. Kita coba PC1 ke server 2, PC1 ke server 2. Nah, di sini juga berhasil statusnya. Kita coba PC3 ke PC1, PC3 ke PC2, PC3 ke PC1, PC3 ke PC2. Berhasil juga. Kita coba PC3 ke server 1, ke server 2, PC3 ke server 1. Nah, berhasil juga ya. Kita coba servernya jadi PC3 ke server 2. Kita coba server 1, server 2, server 1 ke server 2. Satu server berhasil. Kita coba server 1 ke PC1. Berhasil. Kita coba server 1 ke PC2. Yang lainnya di sini ya, server 1, lalu router 3, ke router 1, lalu ke PC2, PC2 ke router 1 lagi, ke router 3, dan kembali ke server 1. Yang terakhir dari server 1 ke PC3. Kita lakukan masing. Karena routing dinamik itu menemukan jalur yang cepat, namun jika jalur satu itu terpotong seperti ini, maka akan menjadi jalur alternatif lainnya. Di sini semuanya sudah berhasil. Kita lanjutkan. Nah, setelah selesai simulasi, kita moderator terlebih dahulu, lalu coba lakukan tracing. Nah, kita mulai satu tracer saja. Dari server 1 itu mau tracing ke PC1 ya. Kita masuk ke dalam ke server 1, ke desktop, ke terminal, start, kita pilih 13, lalu router 3 ini, lalu lewati router 1, lalu ke PC1 trace komplek. Ini berhasil. Nah, itu juga kalau misalnya kita PC3 ke server 2 ya, kita harus tahu ID network dari server 2 di mana. Salah kok.
si routernya kita melalui gateway router 2, yang di sini IP-nya itu merupakan IP gateway dari PC3, kita masukkan di router 2 kita hubungkan ke router 3 melalui ID 232323.0 ke router 2 yang IP-nya itu 232323.2 pada serial 2, lalu terhubung pada port sebelah sini dan terhubungkan server 2 address komplit. Nah, di sini kita akan selanjutnya. Nah, buat skenario jika salah satu jalurnya itu terputus antara R1 dan R3, misal terputus serial 3 R1 kemudian tunggu sampai 20 detik. Nah, di sini kita putuskan terlebih dahulu pada kabel antara R2 ke R3 di serial 2, 3. Nah, di sini sudah kita putus. Nah, kita tunggu beberapa detik kemudian kita coba cek di taruh IP routernya ya. Ada di sini show table show IP route. Nah, sepertinya ini sudah terhubung. Di sini pada IP 23 dia 12.12.2. Jadinya kalau misalnya kita mau ketiga, kita harus melalui router yang kedua, lalu terhubung ke router yang ketiga sini, melalui ID network yang ini. Sama juga jika kita mau ke ID network yang ini, di server 1, kita melalui 12.12.2 melalui router yang kedua, lalu di sini akan terhubung ke router 3, lalu ini, lalu ke 33.33.3.0. Sama juga dari 43 kita menggunakan router 2 juga, lalu terhubung ke ID network yang 23 ini, lalu ke router 3 akan didatangnya ke server yang kedua. Begitu pula ada PC3 di sini sama via 12.12.2. Ini hanya ada satu jalan ya di sebelahnya, di sebelah router 2 sebelah sini. Nah, kita coba cek pada router 2-nya juga. Show IP route. Nah, di sini ya, router 2 itu tugasnya menghubungkan. Di sini ini terhubung pada network yang sebelah sini ke router 1. Di sini untuk ke jalur 13 kan sudah terputus. Is possibly down ya. Jadi sudah terputus. Nah, itu mencari router yang dari connected. Nah, di sini 23 itu terhubung. Di sini 33 untuk menghubungkan ke 33 kita perlu melalui router 3 yang ada di sebelah sini. Nah, untuk ke sini, di sini kita perlu router 3 untuk menghubungkannya. Nah, jadi di tabel router yang tadi itu via 23.23.2 melalui router 2 ini untuk part 3 itu sama, melalui router ini juga untuk menghubungkan server 2. Dan di sini ya untuk menghubungkan dari PC 1 dan PC 2 kita melalui router 1 secara otomatis di routingkan. Kita hanya memasukkan networking saja. Nah, di sini kita coba lihat untuk di router 3 sendiri itu kita yang terhubung 12.12.0 di sini itu via 23.23.1 yang dimana itu 23.23.23.1 merupakan router 2 di sini. Nah, di sini 23.23.0 is directly connected terhubung ya ke kabel di sebelah sini ke network sebelah sini. Terus di 33.0 is directly connected juga. Ini di 43 ini juga sudah di connected ya. Karena di sini server 1 merupakan routernya maksudnya itu router 3 itu memiliki server yang terhubung ke server 1 secara directly secara langsung. Router 3 juga directly ke server 2 secara langsung melalui kabel FA pas Ethernet di sebelah sini. Setelah itu, nah untuk menghubungkan ke PC 1, PC 2 dan PC 3 kita harus masukkan ID networknya. Nah, setelah itu secara otomatis di routingkan mulai dari PC ID network di lab 1, di lab 2, dan di lab 3 dengan via 23.23.23.1, maksudnya 23.23.1 itu yang mana yang router 2 ya.
Ya, nanti router 2 akan membukanya ke router 1 karena router 2 tadi sudah terhubung ke router 1 melalui routing dinamik tadi. Nah, 23.23.23.1 melalui router 2 yang sama. Nah, setelah itu, jika semua router sudah terhubung satu sama lain, kita coba simulasikan ulang apakah routing dinamik IP ini berhasil. Kita coba ketika ulang ada ini. Kita coba dari PC 1 ke PC 3. PC 1, PC 2 video dulu. Oke, kita jangan lupa masuk ke mode simulation. Kita coba PC 1 ke PC 2. Nah, sudah berhasil. Kita coba PC 1 ke PC 3. Nah, sudah berhasil juga. Nah, yang penting itu dari PC 1 ke server 1 dan server 2 ya. Itu penting karena kita harus mengetahui jalurnya itu apakah sudah bisa terhubung dari router 1 akan ke router 2 ya. Router 2 akan ke router 3, lalu ke server 1, lalu kembali lagi ke router 2, ke router 3 harusnya, lalu ke router 2 akan ke router 1. Nah, lebih satu. Nah, ini waktunya ya. Waktunya itu sangat sebentar sekali. Nah, kita akan menjadi terima Jadi, cara komunikasi itu dua arah saling terhubung satu sama lain ya. Kita mengirim dan server 1 akan memberi respon pulang. Seperti itu. Nah, PC 1 ke server 2, PC 1 ke server PC 1, server 2. Nah, seperti sudah berhasil, kita coba PC 3 ke PC 1. PC 3 ke PC 1. Sini kita melalui router 2, lalu router 1, lalu PC 1, router 1, router 2, dan kembali ke PC 3. Kita coba PC 3 ke PC 1, PC 3 ke PC 2, PC 3 ke PC 2. Sini juga sama, kita melalui router 2, lalu router 1 ke PC 2, karena di sini hanya ada satu jalur. Nah, kita coba PC 3 ke server 1, lalu PC 3 ke server 2. PC 3 ke PC 3 ke server 1, PC 3 ke server 2. Lalu kita coba server 1 ke server 2. Coba server 1 ke PC 1. Jadi ini cara kerjanya seperti web server ya, di mana kita sebagai klien akan memberikan uh, meminta sebuah request ya di server ya untuk meminta sebuah data misalnya. Di sini server akan merespon apakah ini merupakan perangkat yang meminta data melalui IP ini. Di sini setelah server merespon baru terjadinya komunikasi. Kalau misalnya di web server itu pakai gatepost ya komunikasinya. Jadi setelah ada komunikasi saling terhubung maka bisa mengirimkan suatu data melalui protokol-protokol yang ada. Kita coba ke server 1 ya. Jadi server 1 ke PC 2. Terakhir kita coba server 1 ke PC 3. Nah, di server 1 akan request ke PC 3, PC 3 akan memberikan respon. Hasil respon berupa data SMP message. Nah, ini semua sudah berhasil. Semua poin telah dipraktikkan. Nah, jadi kesimpulannya bahwa di sini routing dinamis memang lebih cepat karena cuma menyeting metode pembelajaran saja atau kita hanya memasukkan networknya saja. Sedangkan pada routing statik kita harus menyeting destinasinya, suffix masknya juga, dan juga mesoknya. Nah, di sini via apa gitu. Nah, karena di sini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, maka teman-teman harus menggunakannya secara sesuai pada tempatnya ya. Jadinya kalau misalnya di sini jaringannya kecil, kita juga ingin lebih apa kita menggunakan secara statik ketika jaringan sudah besar itu dan kita uh, untuk mengefisiensikan waktu dan juga agar tidak ada kesalahan dalam menyettingnya kita menggunakan yang routing dinamik saja.